Assalamualaikum, gue Fadar Gadgetok. Gak berasa ya, udah hampir 6 bulan gue pakai Oppo Find X2 Pro sebagai daily driver gue. Sempat berpaling sih ke OnePlus 7 Pro dan juga Pixel 3a XL, dan itu juga nggak lama karena surprisingly HP ini bikin gue betah dan takut pindah ke yang lain. Bisa aja sih gue pindah ke Huawei P40 Pro Plus atau Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tapi ada beberapa fitur andalan di HP ini yang bikin gue takut untuk pindah ke HP yang lain. Dan yuk langsung aja kita bahas pengalaman gue selama pakai Oppo Find X2 Pro selama 6 bulan dan juga beberapa alasan kenapa gue nggak move on ke HP lain setelah yang satu ini. Disclaimer dulu buat para netizen bawel yang sotoy terus juga punya mulut yang super ringan. Jadi pertama kali memang gue dipinjemin oleh Oppo untuk pakai Oppo Find X2 Pro ya, tapi itu nggak lama, cuma sekitar 1 bulanan. Dan HP-nya diambil lagi tuh. Terus gua berpaling sebentar ke OnePlus 7 Pro, Pixel 3a XL, terus nggak nyaman. Rasanya tuh pengen balik lagi dan akhirnya gua beli sendiri pakai duit gua sendiri. Dan kalau kalian misalkan nggak percaya, bisa cek di Instagram Gadgetok, di situ ada invoice-nya. Jadi bisa kalian lihat sendiri apakah gua di endorse atau beli sendiri. Jadi di situ ya. Jadi buat netizen bawel yang bilang sales dah dan segala macam, ya silahkan, tapi gue punya bukti kalau misalkan gue beli sendiri dan ya kayaknya nggak bisa lagi diomongin sales kan. Anyway, syarat smartphone yang gue jadiin sebagai daily driver tuh nggak banyak kok. Gue nggak butuh smartphone dengan spesifikasi tertinggi dan yang paling baru, tapi gue lebih mementingkan user experience dan bisa memenuhi segala kebutuhan gue. Nggak muluk-muluk harus ngikutin tren desain kayak kamera gede dengan layout kotak, asalkan di mata gua cakep aja, ya udah gua terima. Mungkin cuma gua kali ya yang nggak suka dengan desain kamera boba ataupun kotak. Gua lebih suka yang simple dan nggak terlalu menarik perhatian kayak si Find X2 Pro ini. Menurut gua varian warna hitamnya tuh lebih kelihatan kalem tapi lebih elegan. Bodinya juga pakai bahan seramik dan frame aluminium, jadi pas dipegang tuh berasa premium banget. Sayangnya HP ini tuh masih gampang banget ninggalin bekas sidik jari ya, bisa kalian lihat sendiri tuh. Kan gampang banget, jadi kelihatan kotor ya. Ngakalinya tinggal pakein case aja kayak gini dan udah. Tapi kalau misalkan kalian bukan tim casing gitu ya, ya udah tinggal pilih aja varian warna vegan leather, itu bahannya dari kulit sintetis atau kulit beneran gua kurang tahu, tapi dengan warna itu bisa meminimalisir atau bahkan nggak ada sama sekali bekas sidik jari. Tapi kalau kalian sama kayak gua nih yang lebih mementingkan kalem tapi classy dibandingkan dengan yang lebih stand out, kalian pasti lebih suka warna hitam sama kayak gua kan. Lebih berasa premium lagi pas kita lihat bagian depannya nih. Layar AMOLED-nya melengkung tapi masih jadi favorit gua banget. Bodoh amat dengan omongan orang yang ngomel lebih suka layar flat, karena layar curve bisa bikin tampilan HP kita jadi lebih mewah dan efektif nyembunyiin border yang ada di kanan kiri. Selama isu mistouch atau nggak sengaja kepencet hilang ya gua nggak masalah, karena gua jarang banget ngerasain mistouch. Dan gue salut sama Oppo dengan fitur mistouch prevention-nya karena gue jarang banget ngalamin mistouch. Ya kalau misalkan dihitung ya seminggu belum tentu ada. Tapi pas pengalaman gue pakai HP Samsung S10 Plus, Note 10 Plus, terus juga OnePlus 7 Pro itu lumayan sering kena isu mistouch. Bukan cuma layar melengkungnya aja yang cakep, tapi spesifikasi layarnya pun edan coy. Udah Quad HD+, support HDR10+, refresh rate yang smooth banget di 120Hz, dan brightness yang tinggi sampai 800 nits. Saking cakep layarnya, gua jadi sering banget tuh scrolling gak jelas cuman karena terkesima dengan kualitas visual yang dikasih oleh layarnya. Ada juga sih fitur tambahan kayak Ultra Vision Engine dan juga Motion Clear yang bisa ngeboost kualitas konten di beberapa aplikasi biar lebih tajam, lebih vivid, dan lebih smooth. Tapi gua lebih suka yang natural aja. Toning warnanya juga menurut gua pas banget, gak terlalu gonjreng kayak brand lain, dan ukurannya sampai 6,7 inch juga masih berasa pas di tangan gua. Nggak terlalu berasa kegedean karena screen rasionya yang rada memanjang, terus juga di tangan nggak berasa gendut. Jadi ya cukup badan gua aja yang gendut, HP jangan. Bukan flagship namanya kalau nggak punya performa yang super ngebut. Tentu aja Find X2 Pro pakai SoC Snapdragon 865, GPU Adreno 650, RAM 12GB, dan storage 512GB. Jadi wajar aja kalau punya skor Antutu yang tinggi banget. Dan buat kalian yang sama kayak gua yang nggak peduli dengan angka, tenang aja. Walaupun nggak pakai Snapdragon 865 Plus, mau dipakai ngapain aja tuh masih berasa ngebut banget. Sekedar scrolling di home screen dan Instagram akun politik yang penuh dengan konflik pun masih berasa smooth banget. Main game berat kayak PUBG juga hayo. Langsung hajar di grafik HDR Extreme juga ini HP masih sanggup. Pas video ini dibuat memang masih belum support sampai 90 fps, tapi gue yakin dalam waktu dekat bakalan support. Yang penting frame rate dan suhunya stabil. You know lah, gue juga gamers dan main game juga berjam-jam di HP. Gue pastikan aman sentosa.
Rasa aman juga makin bertambah karena baterai di HP ini juga bagus. Kapasitas 4260 mAh di HP flagship memang bukan kapasitas yang paling gede karena ada flagship lain dengan kapasitas sampai 5000 mAh. Tapi baterai life-nya tuh aman coy. Gua bisa dapetin baterai life sampai 1 hari full atau bahkan sampai 1,5 hari atau bahkan 2 hari, tergantung pemakaian gua. Nah, di 1 hari full dengan pemakaian barbar itu aman coy. Gua biasanya gaming berjam-jam, sosmed semua hidup terus, GPS, apalagi ya? Bluetooth. Ya, Bluetooth gua pakai untuk Oppo Watch dan juga TWS, terus juga yang berat tuh juga VPN. Kalau misalkan kalian biasa pakai VPN, kalian pasti tahu kalau VPN itu benar-benar nguras baterai dan HP ini masih aman banget untuk dipakai 1 harian full dengan pemakaian barbar. Dan screen on time-nya juga bisa sampai 5 sampai 8 jam. Itu tergantung dengan pemakaian kalian. Tapi kalau pemakaian santuy, gua bisa jamin kalau baterai life-nya bisa dapat 1,5 hari atau bahkan 2 hari. Nah, kalau misalkan kalian belum puas dengan baterai life sebagus itu, tenang aja karena chargingnya itu ngebut coy. Superfook 2.0 itu bisa charge dari 0 sampai 100% dalam waktu 38 menit aja. Jadi 65 watt itu gokil. Makanya gua nggak biasa lagi ngecas HP ditinggal tidur. Biasanya gua cas itu pagi, gua tinggal mandi itu udah beres, atau gua tinggal main game 1 match itu ya udah kelar. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi nih, ini layarnya kan 6,7 inch, Quad HD pula, refresh rate-nya 120 Hz, SoC-nya ngebut 865, tapi baterainya kok bisa bagus. Berarti softwarenya optimal yang bisa bikin pemakaian baterainya jadi lebih efisien. ColorOS 7.1 berbasis Android 10 ini emang bukan UI yang terbaik menurut selera gua, tapi fitur-fiturnya banyak banget, performanya juga berasa nggak berat, dan UI-nya yang makin kesini makin fresh, bisa banget deliver user experience yang baik. Selama gue pakai HP ini juga gue nggak pernah ngalamin bug software yang berarti. Jadi overall sih enak banget. Makanya juga gue nggak terlalu pengen tuh untuk move on ke OxygenOS punyanya OnePlus. Tapi kalau misalkan mau dicari-cari kekurangan dari ColorOS, tentu juga ada. Kekurangannya tuh nggak bisa dioprek. Jadi boro-boro mau pasang custom ROM, di root aja nggak bisa. Dan gue yakin kekurangan ini nggak berasa ke sebagian orang, nggak ke banyak orang ya. Karena kita tahu operators itu makin hari makin berkurang karena software Android itu makin lama makin bagus, dan buat operators ya udah kalian nggak bisa oprek HP ini. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Salah satu faktor penentu di HP flagship biar bisa dibilang rekomen atau enggak. Sebenarnya pendapat gua belum banyak berubah dengan video review Find X2 Pro yang pernah gua buat 5 bulan yang lalu, yang intinya kamera HP ini bisa banget diandalin di segala kondisi. Mau foto di siang hari, malam hari, foto portrait, bokeh, makro, semuanya bisa. Jadi nggak perlu dibuat pusing kenapa lensanya agak ada 4 atau 5, 3 aja cukup. Resolusinya juga nggak perlu sampai 100 megapiksel, yang penting hasilnya oke dan sensor yang dipakai itu nggak gimmick. Gua acungi jempol untuk sensor Sony yang satu ini karena beneran bisa kasih foto yang bagus banget. Detailnya tajam, mau kita pakai ultrawide atau zoom sampai 10 kali pun hasilnya masih tetap bagus dan tajam. Kalian juga bisa cek di Instagram majikan gua @junaidikun, itu hampir semua video yang gua tag atau foto ya, itu nggak perlu niat banget ngeteknya. Kalau gua malas ngedeketin si majikannya, tinggal zoom aja sampai 5 kali dan hasilnya juga tetap keren. Dynamic range-nya juga edan, dipakai foto di kondisi backlight parah pun hasilnya masih bagus banget dan bokehnya rapi. Tapi untuk dynamic range memang bukan yang terbaik ya, karena udah kami bandingkan dengan 11 Pro Max dan hasilnya si boba yang menang. Untuk masalah keakuratan warna juga gitu. Mostly foto yang gua take itu warnanya akurat dan natural, tapi terkadang warnanya juga melenceng, tapi nggak sering kok. Tapi gimana reaksi kalian pas lihat foto ini? Kayak foto dari kamera profesional kan? Enggak coy, ini kami take pakai Find X2 Pro di mode portrait. Hasilnya tuh rapih banget, gak lebay, dan detailnya juga tetap tajam tanpa bikin skin tone jadi soft. Hasil portraitnya juga rapih ke objek yang selain manusia ya. Contohnya vape gua ataupun bunga yang gua take, hasilnya juga tetap rapih. Di kondisi low light, kekuatan kameranya makin bersinar tuh. Mau di kamera utamanya atau di lensa ultrawide juga hasilnya bakalan tetap bagus. Di kondisi yang gelap banget kayak gini pun hasilnya surprisingly bagus banget loh. Gua nggak nyangka masih bisa dapetin detail kayak gini, padahal aslinya gelap banget. Overall gua pede banget untuk bawa HP ini doang untuk foto-foto tanpa bawa kamera full frame kami. Termasuk di kamera depannya, resolusinya 32 megapiksel yang nggak lebay, dan bisa hasilin foto yang bagus banget di kondisi cukup cahaya. Detailnya juga tajam khas flagship, dan yang paling penting untuk cowok ya harus natural biar nggak dicengin sama teman-teman. Tapi untuk cewek-cewek masih ada mode beautify kok. Videonya gimana bang? Harganya belasan juta, tentu aja udah bisa hasilin video yang bagus. Bisa record sampai resolusi 4K 60 fps dan hasilnya stabil banget.
Dipakai sambil main sepatu roda aja stabil, apalagi cuma vlogging santai kan. Pas update terbaru tuh hasil videonya jadi makin gokil, detailnya jadi makin tajam dan bokehnya jadi makin cakep. Atau perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo Find X2 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Jadi itu kekurangannya menurut gua, 1080p 30 fps. Sebenarnya kalau resolusinya 1080p 30 fps juga nggak masalah sih, tapi stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri. Sampai sekarang belum nemu update untuk up resolusi dan stabilisasinya. Mungkin di ColorOS 7.2 kemungkinan bisa, tapi ya gua nggak tahu juga. Gimana menurut kalian? Harganya dulu ini 18 juta dan sekarang udah turun jadi 15 juta untuk yang baru dan juga 13 juta untuk yang second. Kebetulan gua waktu itu beli pas lagi promo dengan dengan include Encovex. Jadi gua waktu itu beli di Eraspace, harganya 17 juta, terus dapat robot untuk vacuum cleaner yang otomatis gitu ya, robot-robot. Tapi karena apartemen gua sempit banget, kasian itu robot baru maju dikit juga udah kepentak lampu, lemari dan segala macam. Jadi gua jual dan hitung-hitungannya gua dapetin Find X2 Pro ini di harga 13 juta. Dan misalkan kalau kalian beli dapat di harga 18 juta ataupun 15 juta juga menurut gua masih worth it banget. Di segala aspek deh. Misalkan layar. Ini layar menurut gua penting banget. Ini layarnya Quad HD Plus 120 Hz dan ukuran juga di tangan gua pas. Kenapa layar penting banget harus di 120 Hz? Karena kita lihat sekarang ini game PUBG udah support di 90 Hz walaupun cuma di OnePlus doang, dan sebentar lagi juga di beberapa HP juga udah bisa. Ini PUBG udah 90 Hz. Nanti juga beberapa game lain juga bakalan support ke 90 Hz atau bahkan 120 Hz. Jadi di layar menurut gua kalau misalkan mau aman untuk beberapa tahun mendatang ya, paling enggak pilih yang 120 Hz. Terus juga di spesifikasi Snapdragon 865 itu nggak perlu yang plus lah, karena kita juga nggak berasa bedanya itu gimana. 865 tuh udah ngebut banget, RAM-nya juga 12 dan storage. Jadi HP ini storage-nya 512 GB ya, memang nggak support micro SD slot, tapi 512 GB itu gede banget coy. Kalian bisa cek perbandingan, kita bandingkan dengan iPhone aja deh. iPhone itu yang 11 Pro Max ya, dari yang storage paling kecil berapa ya? 64 atau 128? Nah, 11 Pro Max yang 64 GB ke yang 512 GB itu beda harganya berapa? Jauh banget kan? Jadi storage emang hitungannya mahal untuk sebuah HP. Jadi di situ kalian udah bisa membandingkan kalau harga HP ini mahal ya, ya wajar. Terus juga di sektor lain, desain menurut gua cakep, feel-nya premium. Kameranya kalian bisa cek tadi, mau di foto kondisi yang terang, low light itu cakep banget, mau foto bokeh, makro, atau yang ultrawide juga cakep. Dan gue bisa bilang HP ini jadi salah satu terbaik untuk 2020 ya. Gue bilang salah satu, bukan yang terbaik untuk sekarang, karena yang pertama gue belum nyobain Huawei P40 Pro Plus. Terus juga sebentar lagi bakal ada iPhone 12 series dan juga Google Pixel 5. Jadi di situ biasanya ada penentu tuh antara Pixel, terus juga iPhone, terus juga Samsung, dan yang lain-lain. Itu biasanya ada penentu. Jadi untuk sekarang gue belum berani untuk bilang HP ini jadi yang terbaik, tapi gue bisa bilang salah satu yang terbaik. Terus apalagi baterai juga penting. Baterainya awet untuk 1 harian, dan kalau misalkan kalian lebih barbar lagi, chargingnya ngebut banget. Nah ini charging nih, gue tuh rasanya berat banget untuk pindah ke HP yang lain, karena gue udah jadi habit gue untuk ngecas di pagi hari pas gue ada aktivitas lain. Contohnya ditinggal mandi aja udah penuh, karena chargingnya ngebut banget. Tapi kalau misalkan flagship lain masih menawarkan charging 30 watt, 27 watt, 25 watt, rasanya lama gitu. Udah nggak biasa lagi ngecas 1 jam atau 2 jam. Gue udah terbiasa ngecas ya setengah jam udah penuh. Dan itu menurut gue salah satu hal terpenting menurut gue, karena gue kebiasaan lupa untuk ngecas. Dan kalau misalkan gue buru-buru harus ngecas HP-nya dan ditinggal dan gua harus pergi, Superfook tuh aman banget. Terus juga softwarenya, ya memang bukan yang terbaik, gua akui memang gua masih cinta banget sama Oxygen OS, tapi so far ColorOS tuh udah mendekati ke stok Android dan fitur-fiturnya juga banyak banget. Dan gua nggak terlalu mempermasalahkan itu karena somehow gua juga nyaman-nyaman aja pakai ColorOS. Terus kalau misalkan mau dicari-cari kekurangan HP ini juga tentu ada. Contohnya nggak ada audio jack. Ya gue udah lama nggak pakai audio jack. Jujur gue nggak permasalahkan itu karena gue ada TWS. Tapi buat kalian yang audiophile mungkin bakalan berasa kekurangan itu bisa jadi deal breaker. Terus juga nggak support wireless charging.
bisa juga dibantah oleh Oppo karena ngecasnya itu ngebut banget coy. Ini 65 watt, jadi gua nggak permasalahkan itu. NFC ada, apalagi kurangannya, dan nggak ada micro SD slot, dan storage-nya udah juga 512. Jadi menurut gua kekurangan itu sih udah tertutupi. Dan untuk syarat flagship lain ada IP68 atau tahan air dan debu juga, HP ini juga ada. Jadi so far menurut gua wajar banget kalau dijual di harga belasan juta. Terus juga yang bisa jadi deal breaker untuk sebuah flagship yaitu stabilisasi videonya. Entah kenapa di kamera depan tuh kok masih nggak stabil ya videonya. Ya untuk bagian orang sih nggak ngaruh ya, karena kamera depan juga jarang dipakai untuk video. Tapi buat sebagian orang yang konten kreator atau vlogger, mungkin itu bisa jadi deal breaker buat mereka. Dan segitu aja pengalaman gue yang bisa gue share selama pakai Oppo Find X2 Pro ini, lebih kurang selama 6 bulan. Ya kalau misalkan nanti gue pindah ke brand lain untuk jadiin daily driver, kemungkinan yang pasti sih karena kebutuhan konten aja. Karena HP ini sayang banget udah termasuk video ini udah jadi 3 video, kayaknya nggak bisa lagi deh untuk dijadiin konten lagi. Dan gue juga butuh uang untuk beli HP lain karena kita tahu flagship sekarang mahal-mahal. Jadi begitulah, kalau misalkan gue pindah ke brand lain, kemungkinan besar karena kebutuhan konten aja. Dan let's see kalau memang brand lain bisa bikin gue betah sebetah kayak pakai Find X2 Pro ini. Dan segitu aja. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi dan saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa cek gadgetalk.tech karena kita juga ada situs website yang jarang update. Karena gua juga lupa kadang-kadang update di situ. Dan ya, gua Farid. Bye.